Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Felnema. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang constraints, views, sequence, index, dan juga sinonim. Jadi seperti biasa kita akan menggunakan run SQL command line. Pertama kita connect ke sysdbi-nya dulu. Lalu kita unlock user of HR-nya. Ini untuk kita connect ke user HR-nya nanti. Ini terserah kalian. Lalu kita grand connect. Baru connect ke HR-nya dengan 1, 2, 3, 4 tadi. Yang pertama yaitu constraint. Apa itu constraint? Constraint pada database mencegah penghapusan tabel jika ada definisi dari tabel lain. Constraint menegakkan aturan pada data setiap kali baris dimasukkan, diperbarui, atau dihapus dari tabel. Constraint sangat penting dan menamainya juga sangat penting. Jadi meski kita dapat menamainya seperti misalnya constraint 1 atau constraint 2, kita akan kesulitan membedakan satu constraint dengan yang lainnya. Jadi itu akan mempersulit pekerjaan kita karena dia akan mengulang terus pekerjaan tersebut. Karena itu kita akan membuat constraint. Kita menggunakan pernyataan create table untuk membuat batasan setiap kolom dalam tabel, dan dalam create table tersebut setiap kolom dan tipe datanya ditentukan. Ada dua tempat berbeda dalam create table yang ditentukan detail constraint-nya. Yang pertama yaitu di tingkat kolom di sebelah nama dan tipe data. Yang kedua di level table setelah semua nama kolomnya terdaftar. Yang pertama yaitu cara membuatnya. Misalnya create table clients, dalam kurungnya ada client number, batasnya 4, baru constraint client dan memiliki first name-nya menggunakan varchar 2 dengan misalnya batasannya ada 14. Lalu last name juga menggunakan varchar 2 dan misalnya batasannya ada 13 untuk kurung. Maaf saya lupa tipe data dari client number-nya. Datanya itu number. Astagfirullah. Nah, jadi tabelnya sudah jadi, dan lanjut ke contoh yang kedua, yaitu create table
ini jadi client number, tipe data number, misalnya batasnya ada 6, not first name, tipe datanya varchar 2, batasannya 20, last name, tipe datanya juga varchar 2, batasannya misalnya kita kasih 20 juga, lalu ada font tipe datanya juga varchar 2, misalnya batasan juga 20 atau 12 itu terserah. Untuk email juga menggunakan varchar 2. Baru kita masukkan constraint client email karena tadi tabel kliennya sudah dibuat, jadi dia tidak bisa membuat 2 kali. Nama yang sama, jadi kita akan ubah nama saja, misalnya jadi tabelnya sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan primary key pada constraint. Primary key pada constraint yaitu nilai dalam satu kolom atau kombinasi kolom harus unik dan tidak dapat muncul lebih dari 10 baris dalam tabel. Untuk contohnya yang di atas juga sudah memiliki primary key, jadi kita ulang saja contoh baru. Create table, copy, job, history, employee ID, tipe datanya number, scan, start date, datanya date, shop ID, tipe datanya varchar 2 dengan batasan 10, lalu tipe ID, number 40, constraint, copy, job history ID, date, PK, media, primary key-nya, employee ID, start date. Tabelnya telah dibuat. Cara menempelkan tabel yaitu select bintang, font, copy, job, history. Kenapa dia tulisannya no row select? Karena kita belum masukkan nilainya ke dalam
tabel tersebut, makanya dia tidak akan menampilkan apapun. Selanjutnya ada foreign key atau bisa disebut dengan referential integrity. Foreign key merujuk kolom atau kombinasi kolom sebagai sebuah foreign key-nya. Foreign key menawarkan kembali ke kunci utama atau primary key di tabel lain, dan tautan tersebut dasar dari hubungan antar tabel. Contohnya yaitu create table, copy employees, employee ID-nya dengan tipe data number, constraint, copy employee data, topinya Ricky, first name, tipe datanya voucher 2 dengan batas itu terserah 20 atau berapapun itu terserah. Last name dengan tipe data voucher 2 juga, kita bisa batasnya 25. Lalu ada department ID, tipe datanya number, kasih 40. Nah, voucher 2. Lalu kita constraint si employees department ID FK foreign key department ID reference department ID. Dia error karena saya sudah menggunakan copy employees tadi, jadi dia tidak bisa. Saya coba di misalnya saja dengan copy employees dulu, saya bisa. Karena dia sudah dipakai, jadi dia tidak mau. Selanjutnya ada check constraint. Check constraint menentukan kondisi yang harus dipenuhi. Untuk memenuhinya, setiap baris dalam tabel harus membuat kondisi menjadi benar atau tidak dikenal karena nol. Kondisi check dapat merujuk ke kolom apapun di tabel yang ditentukan, tapi tidak ke kolom tabel lain. Sintaksnya yaitu create table, copy job history, employee ID, data number, astagfirullah, start date, end date. Lupa tipe datanya.
Constant trajectory. اسأل تفتح أبوابه، اسأل وستجد جوابه، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابه، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها. اسأل تفتح أبوابه، اسأل وستجد جوابه، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابه، تلقى عجبا عجابا، نفسك بالعلم تحررها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. Karena copy job history juga sudah dibuat, jadi dia tidak akan mau digunakan sekali lagi atau dibuat sekali lagi. Jadi kalian harus create table baru dengan nama lain dan tidak sama dengan yang telah dibuat, karena dia tidak akan mau muncul. Selanjutnya ada view. View itu seperti table, adalah objek dari basis data. Tetapi view bukan tabel nyata, karena view adalah representasi logis dari tabel yang ada, tidak mengandung data sendiri dan berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat atau diubah. View adalah query yang disimpan sebagai pernyataan syarat dalam kamus data. View employees select employee ID, first name, email, phone. Web employee ID, background 100 dan 124. Sudah jadi formnya, jadi kita tampilkan caranya. Select bintang form view employees. Nah, itu dia. Tadi kita membuat view name-nya view employees. Nah, jadi view yang kita buat tadi sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk ke inline view. Inline view disebut juga sebagai subquery dalam clause form. Kita menyisipkan subquery dalam clause form seperti halnya subquery adalah nama tabel. Inline view umumnya digunakan untuk menyederhanakan query yang rumit dengan menghapus operasi gabungan dan memadatkan beberapa query menjadi satu. Lalu ada top N analysis. Adalah operasi SQL yang digunakan untuk menentukan peringkat hasil. Penggunaan top N analysis berguna ketika kita ingin mengambil 5 record atau 5 catatan teratas atau top N record dari hasil yang disetel yang dikembalikan oleh query. Caranya itu select random as long employed
last name juga hide from employees. Roll number-nya kurang dari sama dengan order by lalu selanjutnya objek basis data ketiga yaitu setelah table dan view adalah sequence. Sequence adalah objek yang dapat dibagikan yang digunakan secara otomatis untuk menghasilkan angka yang unik dan banyak pengguna dapat mengaksesnya. Biasanya digunakan untuk membuat primary key. Contohnya yaitu create sequence, sequence misalnya runner ID sequence, kita menggunakan increment by 1 start with 1 next value-nya misalnya 50.000, lalu gunakan no edge dan juga no cycle. Sequence-nya telah dibuat. Di situ maksudnya yaitu sequence atau urutan yang dibuat untuk pelari maratonnya, yaitu angkanya akan bertambah 1, increment by 1, dimulai dengan angka 1, start with 1, karena titik awal terbaik yaitu 1, karena setidaknya ada 30.000 pelari, nilai maksimal yang ditetapkannya jauh di atas jumlah yang diharapkan, maka dibuat situ 50.000, dan no cache mencegah nilai agar tidak di cache dalam memori, dimana jika terjadi kegagalan sistem mencegah angka yang dialokasi sebelumnya dan disimpan dalam memori. Di situ juga menggunakan no cycle karena mencegah penomoran dimulai lebih dari 1 jika 50.000 terlampaui. Selanjutnya, untuk memverifikasi bahwa sequence telah dibuat, gunakan kamus data user object. Contohnya itu select sequence name, minimal value, max value, increment by last number from user sequence. Ini dia caranya. Selanjutnya masuk ke pseudocolumn next call yang dimana dia digunakan untuk mengekstrak nomor urut sequence dari sequence yang telah ditentukan. Ketika kita mereferensikan sequence, nomor urut baru dihasilkan dan nomor urut saat ini ditempatkan di kolom. Contohnya yaitu insert into departments. Department ID
Position ID. Sini kita masukkan isinya. Department caranya seperti itu ya. Selanjutnya adalah indeks. Indeks adalah objek skema yang dapat mempercepat pengambilan baris menggunakan pointer. Jika tidak memiliki indeks pada kolom yang kita pilih, maka pemindaian tabel penuh terjadi. Indeks menyediakan akses langsung ke baris dalam tabel. Contohnya, itu caranya. Create index upper last name index employees upper last name indeks telah terbuat. Kita tampilkan income from employees web upper last name sama dengan King. Maaf tadi saya ada salah. Jadi ini dia tampilannya. Selanjutnya kita coba contoh lain. Index. Index on employees chart indeks telah terbuat. Kan? To chart and sama dengan 1987. Tidak akan ada karena dia mungkin tidak ada datanya pada tahun 1987. Selanjutnya kita masuk ke remove index, yaitu untuk menghapus indeks tersebut. Contohnya seperti ini. Indeks upper
index. Nah, index drop, dia sudah terhapus indeks yang kita buat di atas. Dan coba kita hapus indeks yang baru. Kita buat indeks kayak indeks drop. Nah, terakhir ada sinonim. Sinonim digunakan untuk menyederhanakan akses ke objek dengan membuat nama lain untuk objek. Sinonim dapat merujuk ke tabel yang dimiliki orang lain dan pengguna bebas dengan mudah dan mempersingkat nama objek yang panjang. Contohnya, sinonim for sinonim kayak. Jadi sinonimnya sudah terbuat. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada cara menghapus sinonim. Tinggal masukkan sintaknya drop sinonim atau nama sinonim tadi, berarti namanya itu any and voice. Sinonim. Nah, sinonim drop. Jadi itu dia sintaknya, dan hanya segitu yang dapat saya beri penjelasan juga contoh sintaknya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.